لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh yang penuh berkah ya, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita melakukan berbagai aktivitas yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan masih menyempatkan diri untuk mengikuti kajian ini di pagi hari sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini karena sudah siang, langsung saja ya kita akan mengkaji melanjutkan kemarin ya, masih tafsir surah Al-Hasyr ya. Tafsir surah Al-Hasyr. Nah, di sini sudah ada ya diantaranya dari Ustaz Firanda ya. Nah, di sini ada tafsir dari surah Al-Hasyr, bahwa kemarin sudah dibahas tentang Al-Hasyr ini pengusiran ya, pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Madinah, baik itu tentang Bani Nazir khususnya ini ya, Bani Nazir. Nah, kemarin sudah dibahas ini tentang keistimewaan dari surah Al-Hasyr, juga bagaimana ketika Bani Nazir yang mereka itu super kuat gitu ya, tetapi dengan izin Allah bahwa mereka itu terusir dari kota Madinah ya, karena sebab mereka sendiri. Nah, kemarin sudah dibahas, Allah memulainya dengan sabbaha ya, bertasbih, ma fis sama sabbahalillah, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apapun yang ada di langit dan ada di bumi, wahwal azizul hakim, dialah Allah yang maha gagah, Allah yang maha bijaksana. Nah, bahwa kemarin sudah dibahas ini tentang bagaimana bertasbih ya kepada Allah apapun yang ada di langit. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya ya, bahwa dalam hal ini bahwa apapun ya, bahwa Allah itu adalah yang mengatur alam semesta ya, semuanya bertasbih, seluruh penduduk langit ataupun bumi. Nah, kemarin ini sudah kita bahas. Kemudian bagaimana ini terjadi pengusiran ya, pengusiran kepada Bani Nazir tadi ya, waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyr, bahwa mereka itu diusir ya, Yahudi Bani Nazir. Nah, bahwa mereka itu terusirnya beberapa kali ya, sampai ketiga kalinya. Nah, di sini walaupun mereka membuat benteng-benteng yang begitu kuat gitu ya, tetapi mereka diusir oleh Rasulullah ya ke Khaybar, dan sebagian lagi ke negeri Syam. Nah, dan itu adalah li awalil hasyr, bahwa madzanantum ayyakhruju, mereka itu tidak menyangka mereka akan terusir gitu ya, tidak terbetik sama sekali, karena Bani Nazir itu adalah suku yang begitu hebat gitu ya, dengan punya persenjataan lengkap gitu ya, benteng yang begitu banyak. Nah, tetapi dan perekonomian mereka begitu kaya gitu ya, kebun-kebun kurma yang begitu banyak gitu ya. Tetapi nah, dengan izin Allah ya, izin Allah, mereka itu waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyr ma dzanantum ayyakhruju, kalian mengira mereka itu tidak akan terusir, wa dzannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, bahwa mereka mengira benteng-benteng itu akan menyelamatkan mereka ya dari Allah. Padahal gitu ya, di sini fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu, maka Allah mendatangkan bencana dari arah yang mereka tidak sangka-sangka gitu ya, bahwa mereka memiliki segalanya tadi ya, senjata lengkap, benteng-benteng dan sebagainya di luar dugaan, tetapi mereka terusir ya. Sehingga dari peristiwa ini mengingatkan kita nih dari ayat 2 kemarin, kita jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita, karena tentu saja ya, bahwa semua itu adalah atas kuasanya Allah ya, bahwa
tugas kita adalah berdoa, kemudian menyerahkan urusan kita ya, bertawakal kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah, ketika kita bertekad kuat maka bertawakallah kepada Allah. Nah, di sini dan Allah pun dengan kuasanya wa qadzafa fi qulubihim ru'ba. Allah memberikan rasa takut dalam hati mereka gitu ya. Ketika orang Yahudi mendengar bahwa Nabi menyerang, mereka diliputi rasa takut gitu ya. Padahal secara kekuatan mereka itu unggul gitu. Punya benteng, senjata dan sebagainya. Nah, namun karena sudah fi qulubihim ru'ba, diberikan rasa takut dalam dada mereka, sehingga kekuatan mereka itu tidak bermakna apa-apa gitu ya. Nah, sehingga di sini yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka memusnahkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri gitu ya. Nah, sehingga orang Yahudi merusak rumah mereka sendiri dengan tangan mereka ya. Nah, di sini diantaranya tujuannya kemarin ya seperti ini. Nah, ini sudah fa'tabiru ya ulil absar. Maka kata dalam ayat Al-Qur'annya, ambillah dari kejadian itu untuk pembelajaran bagi orang berakal gitu ya. Bahwasanya kita bisa mengambil kisah dari terusirnya Bani Nadir ini ya, bahwa Allah mampu menaklukkan sesuatu kaum ya yang begitu kuat, begitu kokoh gitu ya. Bisa takluk ya, bahwa itu adalah kehendak Allah ya. Tadi Bani Nadir punya kekuatan fisik, persenjataan lengkap gitu ya, benteng juga sangat luar biasa, namun Allah mengalahkan mereka tanpa peperangan sama sekali. Allah hanya waqadzafa fi qulubihim ru'ba, Allah hanya melemparkan rasa takut dalam hati mereka sehingga mereka keluar dengan sendirinya gitu ya. Nah, ini adalah kuasanya Allah. Nah, makanya di ayat sekarang sini ayat Al-Hasyr ayat ketiga, bahwa walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walhum fil akhirati azabun nar. Walaula, dan kalaulah, an kataballah, bukan karena Allah menetapkan alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walhum fil akhirati azabun nar. Kalau bukan karena Allah ya sudah menetapkan pengusiran terhadap mereka dari Madinah, pasti Allah benar-benar akan mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka azab akhirat ya yang lebih pedih di dalam neraka. Jadi dalam ayat ketiga ini Allah menjelaskan bahwa memang mereka itu sudah ditakdirkan untuk terusir dari kota Madinah gitu ya. Terusir dari kota Madinah yang negerinya sendiri gitu ya, kampung halamannya sendiri. Allah menyatakan kalaulah mereka tidak terusir, niscaya mereka akan disiksa dengan siksaan lain yang bahwa pengusiran itu ringan gitu dibanding siksaan lain yang akan mereka terima jika mereka tidak terusir. Sama yang dirasakan oleh Bani Quraisyah, bahwa kemarin sudah saya jelaskan di Madinah itu ya, ketika Nabi hijrah ada 3 suku Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraisyah. Ketiga-tiganya sangat menjengkelkan ya. Nah, di sini bahwa Bani Qainuqa mereka diusir karena melanggar perjanjian ya, Bani Qainuqa itu. Kemudian Bani Nazir terusir, namun mereka boleh ya membawa barang-barang mereka sendiri. Kalau Bani Nazir mereka boleh ketika terusir itu oleh Rasulullah, silahkan boleh membawa emas, membawa perak yang mereka miliki ya, atau kayu-kayu rumah, semua itu dipersilahkan oleh Nabi selama masih bisa dibawa oleh satu unta, satu keluarga. Nah, jadi pengusiran ini sebetulnya masih ada unsur kebaikan ya, padahal secara hukum asal bahwa Rasulullah boleh membunuh mereka, karena kan mereka yang terlebih dahulu berupaya ya di hari kemarin, bahwa mereka Bani Nazir berupaya membunuh Nabi ya, mengusir Nabi, dan mereka melemparkan batu penggilingan kepada Nabi. Nah, oleh karena itu beliau memperbolehkan ya untuk membunuh mereka. Namun Rasulullah tidak melakukan hal itu dan lebih memilih membiarkan mereka pergi dengan membawa barang-barang itu. Nah, adapun kalau Bani Quraisyah ya, Bani Quraisyah mereka mengalami pengusiran, namun Bani Quraisyah mengalami nasib yang lebih tragis daripada Bani Qainuqa dan Bani Nazir, bahwa mereka mengalami pembunuhan pada tahun ke-5 Hijriah ketika terjadi perang Khandaq ya, perang Parit, bahwa Rasulullah tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, karena bayangkan saja ya, Bani Quraisyah itu
mereka memang seluruh Bani dari Yahudi itu berkhianat ya kepada Rasulullah. Bani Quraisyah itu mereka melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah ya, dan mereka diantaranya membunuh para laki-laki ya, karena dan begini, jadi ketika Rasulullah akan perang ya dengan orang musyrikin yang jumlahnya sekitar 2000 pasukan ya, 10.000 pasukan, sementara orang muslim hanya 2000 pasukan. Di saat genting seperti itu ya, ketika perang Khandaq gitu ya, maka Bani Quraisyah itu malah mereka itu berkhianat, sehingga 700 orang Yahudi Madinah kembali gitu ya, tidak dalam keadaan muslimin lemah, hanya punya pasukan 2000, harus berhadapan dengan pasukan 10.000 orang-orang musyrikin ya. Nah, mereka malah di dalam kota Madinah sendiri mereka malah berkhianat ya, 700 orang Yahudi itu malah pulang gitu, nggak mau bantu untuk perang gitu ya. Oleh karena itu setelah perang Ahzab atau perang Khandaq selesai ya, dan tentara orang kafir yang 10.000 itu kabur. Nah, luar biasa sekali dengan teknik perang parit itu ya. Jadi yang 10.000 pasukan tadi kabur. Nah, setelah mereka orang-orang tadi yang kabur tadi ya, yaitu orang musyrikin kabur, orang-orang musyrik kabur. Nah, kemudian Nabi balik menyerang Bani Quraisyah yang tadi udah berkhianat ya, udah lagi genting-gentingnya malah berkhianat, 700 orang kembali tidak mau membantu. Nah, ini maka Rasulullah ya jengkel ya, membunuh para lelaki di antara mereka karena mereka sebetulnya ya, kalau tidak Rasulullah itu mereka akan membasmi orang muslim, tetapi terlanjur kalah gitu ya. Seandainya saja pasukan kafir tadi yang berjumlah 10.000 berhasil masuk ke kota Madinah, pasti ya kaum muslimin akan binasa seluruhnya. Oleh karena itu balasan bagi mereka itu lebih keras daripada Yahudi sebelumnya ya, yang ya ini mereka mah dihukum bunuh yang ketiga ini mah. Kalau tadi Bani Nadir terusir masih boleh, silakan bawa barang-barang gitu ya. Bani Qainuqa juga terusir. Nah, ini mah lebih untuk Bani Quraisyah ya, lebih itu ya, lebih siksaannya lebih. Nah, jadi ini bahwa ketika Bani Nadir terusir dari kota Madinah ya, Bani Quraisyah itu yang ada di kota Madinah berlepas diri ya, tidak mau bantu sama sekali, padahal mereka itu punya hubungan darah kan, sama-sama dari keturunan Yahudi dan sama-sama keturunan dari Nabi Harun. Nah, jadi Bani Nadir ini adalah semua Yahudi itu keturunan dari Nabi Harun ya, tetapi mereka tadi malah berkhianat. Nah, adapun Bani Quraisyah mereka terbunuh pada tahun berikutnya ya, di tahun ke-5 Hijriah, bahwa Allah mengatakan seandainya saja mereka tidak terusir dari kota Madinah, niscaya mereka akan merasakan azab yang lain di dunia berupa pembunuhan, dan bukan hanya itu saja namun ditambah walau fil akhirati azabun nar, dan bagi mereka itu di akhirat azab neraka. Maka kalian wahai Bani Nadir, siksaan untuk kalian itu bukan hanya berupa pengusiran saja, tetapi azab jahanam ya sudah menunggu mereka. Kenapa ya? Kenapa Bani Nadir sampai diazab Allah seperti itu gitu ya? Kenapa Bani Nadir sampai diazab oleh Allah seperti itu? Ini tentang khusus ya, tentang Bani Nadir ya ayat ini, bahwa zalika bi annahum syaqullah wa rasulah wa may yushaqillah fa innallaha syadidul iqab. Bahwa kenapa Allah begitu mengazab ya Bani Nadir segitunya gitu ya. Zalika, hal itu adalah bi annahum syaqullah, bahwa mereka itu menentang Allah wa rasulah dan Rasulullah gitu ya. Wa may yushaqillah, barang siapa yang menentang Allah fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya gitu ya, hukumannya. Nah, adapun syaqullah di sana itu adalah al-musyaqqah, itu adalah pertentangan atau oposisi. Jadi Bani Nadir itu selalu menentang ya terhadap Allah dan Rasulullah. Seakan-akan secara bahasa Arab mereka itu berada di syiq, di sisi ya, sedangkan Allah di syiqin akhar, di sisi yang lain. Sehingga maknanya adalah mereka itu syaqullah wa rasulullah senantiasa menjadi oposisi terhadap Allah ya.
terhadap Rasulullah, tidak berhenti mereka pokoknya menentang Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu memang mereka berhak untuk diusir gitu ya, dan berhak untuk mendapatkan neraka jahanam nanti di akhirat. Nah, di sini bahwa wa may yusyaqillah fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulullah, sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Nah, di sini bahwa Allah sudah menegaskan ya di surah Al-Fajr, la yu'adzibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Jadi tidak ada seorang pun yang mengazab sebagaimana azabnya, dan tidak ada seorang pun yang membelenggu sebagaimana belenggunya. Pokoknya di dunia ya, misalnya kita berimajinasi bentuk siksaan, tetap azab Allah itu yang lebih pedih dari semuanya gitu ya. Makanya Allah menutup dalam ayat ini, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya gitu ya. Nah, ini jadi ketika terusir semacam itu sebetulnya sangat ringan ya dibanding azab pedih yang mereka tunggu. Nah, kemudian di ayat 5-nya bahwa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah ala usuliha fa bi istillah wal yukhsal fasikin. Bahwa ma qata'tum, apa saja yang kamu tebang Muhammad ya, min linatin, dari pohon kurma milik orang kafir itu, aw taraktumuha, atau kamu biarkan, qa'imatan ya, berdiri, ala usuliha, di atas akarnya, fa bi istillah, semua itu adalah atas izin Allah. Waliyukhsiyal fasikin, karena Allah ingin memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Nah, jadi ketika Nabi menyerang Bani Nazir ya, ketika Rasulullah menyerang Bani Nazir, beliau memerintahkan sebagian sahabat, saking jengkelnya Nabi ya, karena mereka itu Yahudi itu ya, Bani Nazir sangat ngeyel dan sangat menentang Rasulullah, sehingga Rasulullah ketika menyerang Bani Nazir itu menyuruh para sahabat untuk membakar sebagian pohon kurma. Padahal itu kan bukan karakter Rasulullah. Nah, jadi karena mereka sombong sebenarnya, dibakar sebagian pohon kurma ya. Padahal pohon kurma itu adalah sumber perekonomian mereka. Pohonnya ditebang, kemudian dibakar, ditebang lagi, dibakar lagi. Tujuannya adalah untuk membuat mereka takut gitu ya. Dan karena ketika penghidupan mereka dibakar ya, sehingga mereka semakin takut. Nah, sengaja Nabi menyuruh untuk membakar ya, supaya mereka memiliki rasa takut. Nah, ketika Nabi melakukan pembakaran itu, maka para Yahudi protes gitu ya kepada Rasulullah bahwa nabi-nabi dulu juga nggak pernah melakukan pembakaran seperti itu gitu ya. Padahal nabi-nabi terdahulu juga diuji ya oleh kebandelan mereka orang Yahudi, bahwa kata orang Yahudi bahwa nabi-nabi terdahulu sebelum engkau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan pembakaran gitu ya. Bukankah engkau itu diutus oleh Allah untuk mengadakan perbaikan di muka bumi? Tapi kenapa engkau itu merusak gitu ya, merusak. Nah, kemudian Nabi merenung, tertegun ya, dan memang mereka itu punya pengetahuan yang rinci terhadap nabi yang terdahulu gitu ya, bahwa tidak ada satu nabi pun yang melakukan perusakan. Sehingga para Yahudi ya berkata kepada Nabi, mengapa engkau melakukannya sedangkan nabi sebelumnya tidak ada yang melakukan seperti itu? Padahal engkau itu diutus untuk melakukan kebaikan, tetapi kenapa engkau bakar pohon-pohon kurma milik kami gitu ya, yang merupakan sumber ekonomi kami? Jadi protes orang Yahudi. Nah, sehingga Allah menurunkan bahwa ma qata'tum min linatin, bahwa apa saja qata'tum yang kalian tebang min linatin ya, dari pohon kurma milik orang Yahudi, orang kafir, atau au taraktumuha ya qaimah, ataupun kamu biarkan tidak ditebang oleh Nabi ya, ala usuliha, di atas akarnya, pabi izinlah, semua itu adalah izin Allah gitu ya, bahwa jangan protes, itu teh pabi izinlah, izin dari Allah. Dan waliyukhsiyal fasikin, ada tujuan tersendiri, yaitu Allah ingin menghinakan orang-orang fasik. Nah, di sini ada kata-kata linatin. Kalau dalam bahasa Arab, linah itu artinya lembut. Namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah pohon kurma ya. Jadi ma qata'tum min linatin, linah di sini asalnya lembut, namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah pohon kurma, yang mengisyaratkan bahwa di zaman dulu jika seseorang punya pohon kurma itu, maka dia nyaman hidupnya, tidak takut kelaparan karena ada kurma yang bisa dimakan, tidak takut miskin karena bisa menjual kurmanya. Oleh karena itu disebut linah. Dalam bahasa Arab itu kelembutan atau kenyamanan bagi orang yang memiliki kurma. Dari sisi makanan enak ya, kemudian ketika menjualnya juga
luar biasa bermanfaat ya. Oleh karena itu pohon kurma dalam Al-Hasyr ini dikatakan linatin. Nah, maka dalam ayat ini Allah membela Rasulullah dengan firman-Nya bahwa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah ala usuliha fa biiznillah. Jadi apa saja yang kamu tebang dari pohon milik orang-orang kafir atau yang taraktumuha qa'imah, kamu biarkan berdiri ya di atas akarnya, semua itu adalah atas izin Allah, bahwa Allah membenarkan ijtihad Rasulullah ya membakar pohon-pohon kurma itu, karena pembakaran ini tujuannya adalah supaya orang-orang Yahudi ketakutan dan bertekuk lutut gitu ya. Maka perbuatan tersebut punya tujuan, walaupun hal ini bukan kebiasaan dari Rasulullah ya, untuk itu bahwa Rasulullah bukanlah orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi ya, tetapi dalam hal ini dapat melemahkan ya perekonomian orang-orang Yahudi, sehingga pohon-pohon kurma tersebut sebagiannya dibiarkan oleh Rasulullah ya, karena nanti ketika mereka sudah keluar dari Madinah itu untuk orang-orang muslim. Karena itu tidak dibakar seluruhnya oleh Rasulullah. Rasulullah hanya membakar sebagian. Seolah-olah dalam ayat ini ingin membela Nabi bahwa engkau ya, apakah engkau ingin membakar pohon kurma tersebut wahai Muhammad, atau engkau ingin membiarkan? Itu semuanya sudah aku izinkan. Karena ada tujuannya, yaitu tadi waliyukhziyal fasikin, untuk memberikan kehinaan orang-orang fasik, yaitu supaya menjadikan orang Yahudi terpukul ya, sakit hati dengan pohon kurma yang sudah dibakar, sehingga tidak ada artinya lagi mereka untuk bersikeras tinggal di Madinah gitu ya, karena tidak ada harta lagi sebagai sumber ekonomi mereka karena sudah dibakar oleh Rasulullah, dan ini adalah strategi perang Rasulullah. Kemudian dari ayat berikutnya bahwa wama afa Allah, dan yang Allah berikan berupa fai itu adalah harta dari orang kafir yang diambil tanpa perang, karena ada gonimah, ada fai. Kalau gonimah itu harta yang diambil ya setelah melakukan peperangan. Kalau fai itu yaitu tadi harta dari orang kafir yang diambil tanpa peperangan. Nah, kata Allah di sini wama afa Allah, dan apa-apa yang Allah berikan sebagai fai ya kepada Rasulullah, minhum dari mereka ya, dari orang-orang Yahudi Bani Nazir, fama aujaftum alaih, kalian tidak menyerangnya min khail, dengan kuda, wala rikab ya, tidak berunta untuk mendapatkan harta itu. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala may yasha. Nah, jadi tetapi Allah menjadikan Rasulullah berkuasa atas siapa yang Dia kehendaki dari musuh-musuhnya. Nah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi tadi ya, bahwa afa itu berasal dari kata alfai. Alfai itu artinya kembali. Jadi artinya Allah mengembalikan harta Allah kepada Rasulullah yang ada pada Bani Nazir. Nah, ini merupakan dalil bahwa harta itu hakikatnya adalah milik Allah gitu ya. Jadi Allah itu hanya menitipkan amanah kepada kita untuk mengurus harta itu, karena harta yang ada di tangan kita itu biasanya sebelumnya berada di tangan orang lain ya, kemudian berpindah ke tangan kita. Misalnya kayak si penjual yang sebelumnya ada di tangan si pembeli harta itu ya, kemudian harta si anak yang tadinya dari orang tua. Nah, karenanya harta yang kita miliki itu akan berpindah ke tangan orang lain ya, apakah dengan lewat akad jual beli, atau kita memberikan, atau menghadiahkan, atau mewariskan ya. Nah, ini cara perpindahan harta. Nah, bahwa makanya dalam surah Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, dan nafkahkan sebagian dari hartamu yang sudah Allah menjadikan kamu menguasainya, yang mengolahnya. Maka orang beriman di antara mereka menafkahkan sebagian dari harta, dan mereka memperoleh harta yang besar. Jadi semua harta yang kita miliki intinya hakikatnya bukan milik kita, lalu Allah yang menjadikan kita memegangnya, menguasainya, mengolahnya, dan suatu saat ya akan berpindah lagi ke tangan orang lain ya, ke tangan ahli waris atau lain sebagainya. Sehingga Allah ketika berfirman wama afa Allah ala rasulih, dan harta yang Allah kembalikan, dari Bani Nazir ya, ala rasulih, kepada Rasulullah, yaitu harta tersebut Allah ambil dari Bani Nazir dan dikembalikan kepada Rasulullah. Nah, di sini fama aujaftum alaihi min khayli wala rikab,
bahwa kalian itu tidak menyerang Bani Nadir dengan pasukan berkuda, enggak capek-capek, enggak berlelah-lelah gitu ya, tidak pakai berunta. Maka Allah sebenarnya menjadikan mereka itu kalah ya, dan Allah yang membuat mereka takut gitu tadi, ar-ru'ba ya, ada rasa takut, sehingga tidak ada peperangan sama sekali gitu. Hanya di awal-awal saja ya terjadi perlawanan, namun mereka menyerah tanpa ada pertempuran, tanpa ada beradu pedang gitu ya. Jadi ketika itu orang-orang muslim ya ke pemukiman Bani Nadir tanpa perlu naik kuda gitu, karena jaraknya itu kan dari Masjid Nabawi ke pemukiman Bani Nadir itu hanya 2 mil atau sekitar 3 kiloan ya, 4 kiloan, 3,6 kilo. Nabi dan para sahabat pergi ke pemukiman Bani Nadir tanpa menaiki kuda, tidak juga naik unta ya, kecuali di sebagian riwayat ada yang menyebutkan Nabi menaiki unta, sebagian riwayat lain beliau menaik keledai. Nah, inti dari ayat ini bahwa Allah menyebutkan bahwa harta tersebut Allah berikan kepada kalian, kepada orang-orang muslim tanpa ada perjuangan keras gitu ya, bahwa kalian tidak ada yang memacu kuda dan tidak ada juga yang sampai menunggang unta gitu ya. Nah, tetapi kayak cuma-cuma itu dari Allah gitu ya, harta itu, harta fai itu. Sehingga ini hukumnya berbeda antara gonimah dengan fai. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala may yasha, akan tetapi Allah berikan kuasanya kepada rasulnya atas siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah memenangkan ya umat muslim tanpa ada perjuangan, tanpa ada peperangan, sehingga pembagiannya berbeda. Nah, sehingga kalau harta fai itu bahwa ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura falillah wali rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bahwa harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulullah dari harta benda yang berasal dari penduduk kota itu, maka itu adalah falillah, yang pertama adalah milik Allah, wali Rasul dan milik Rasulullah, walidil kurba untuk kaum kerabat Rasulullah ya, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, jadi supaya harta itu jangan beredar di antara orang kaya saja di antara kalian gitu ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah. Wa manahakum anhu fangtahu, apa yang dilarang itu maka tinggalkan gitu ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah itu maha keras hukumannya gitu ya. Sehingga Rasulullah menguasai tanah Bani Nadir ya, pemukiman tadi dengan cara fai, sebagaimana disebutkan ya di kemudian hari juga beliau menguasai tanah Fadak dan tanah Bani Quraizoh dengan cara fai. Jadi tadi ya terdapat perbedaan, kalau harta ini fai jadi harta orang kafir tetapi tidak melalui peperangan, berbeda dengan gonimah. Kalau gonimah itu harta rampasan setelah perang melalui peperangan dulu ya terhadap musuh, sehingga musuh kalah baik meninggal ataupun kabur, maka harta yang ditinggalkan itu disebut gonimah. Adapun kalau fai itu tadi harta yang dari musuh yang diperoleh karena mereka kabur ya tanpa ada peperangan dulu. Nah, dan hukum keduanya berbeda. Kalau gonimah itu di surah Al-Anfal ya sudah dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alamu, ketahuilah, annama ghanimtum, sesungguhnya apa yang kamu peroleh sebagai harta rampasan perang. Nah, ini kalau ghanimah mah pembagiannya seperti ini. Fa inna lillah khumus, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah ya. Fa anna lillahi khumusahu, 1/5 untuk Allah, wali Rasul untuk Rasulullah, walidil kurba untuk kerabat Rasul, wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin, wabni sabil ibnu sabil, in kuntum mu'minin in kuntum amantum billah. Ini jadi kalau di surah Al-Anfal ghanimah ini ada 5 bagian ya, 20% untuk Allah dan Rasulullah, yang kemudian dibagikan untuk kerabat Nabi, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Sedangkan sisanya 80% dibagi-bagi di antara para pahlawan gitu ya, yang para mujahid yang sudah berdarah-darah gitu ya sampai nah ini kalau pembagian ghanimah seperti itu. Kalau pembagian fai tadi langsung ya untuk falillahi wali rasul,
walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kalau untuk ghanimah mah ini jadi 20%-nya untuk Rasulullah, keluarga, kerabat ya, orang miskin, ibnu sabil, dan 80%-nya untuk para pahlawan mujahid di jalan Allah. Nah, jadi tadi harta fai itu berbeda. Para mujahid tidak mendapatkan bagian ini. Jadi kalau harta tanpa peperangan, para mujahid tidak mendapatkan ini, dan ini hak seluruhnya untuk Rasulullah, dan beliau diberikan kebebasan penuh untuk membagi-bagikannya ya, karena harta fai itu diperoleh tanpa peperangan sama sekali. Nah, kemudian di sini dirinci ya, walidil qurba untuk kaum kerabat. Maksudnya di sini adalah karib, kerabatnya Rasulullah ya, ahli bait dari kalangan Bani Hashim. Namun Nabi tidak membagikannya kepada Bani Abdi Manaf, walaupun secara nasab aslinya mereka itu sama ahli bait Nabi. Akan tetapi ketika terjadi pemboikotan ya terhadap Nabi di kota Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy ya, Nabi diboikot selama 3 tahun, gak boleh beli, sampai kepada kelaparan ya orang-orang Islam, sampai Siti Khadijah meninggal juga makan rumput ya, tidak ada itu ya, sangat menyakitkan sekali. Jadi mereka Bani Abdi Manaf tidak membela Nabi, dan yang membela Nabi hanyalah Bani Hashim. Walaupun Bani Hashim itu kafir, tetapi mereka tetap membela Nabi ya ketika terjadi boikot pengepungan selama 3 tahun itu. Ya, jadi Rasulullah sebagaimana yang kita tahu ya, ketika pemboikotan 3 tahun ya, berlindung di suatu tempat, Syi'bi Abu Talib, merupakan wilayah tanah milik Abu Talib yang berada di antara gunung-gunung yang semuanya berlindung di sana, seluruh umat muslim ada, termasuk Bani Hashim Bani Hashim itu adalah aslinya kaum musyrikin, namun karena sama sekali mereka itu ya bersama Mas Rasulullah, maka Bani Hashim membela Rasulullah ya, padahal mereka kafir. Di antaranya ada Abu Talib di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah walidil qurba, untuk kerabat, kaum kerabat di sini ya. Tadi ahlul bait, keluarga kerabat Rasulullah, karena mereka itu diharamkan sedekah. Ahlul bait ya, kerabat Rasulullah itu diharamkan menerima sedekah. Adapun harta fai boleh untuk mereka memakannya. Jadi seluruh keluarga ahlul bait Rasulullah itu diharamkan untuk dikasih sedekah ya. Adapun kalau harta fai mereka boleh memakannya. Sehingga Allah menyampaikan bahwa wal yatama, nah kemudian anak-anak yatim. Nah, definisi anak yatim itu pokoknya anak yang belum balik ya, belum balik, yang ayahnya sudah meninggal dunia. Kalau udah besar mah bukan disebut yatim ya. Oleh karena itu, nah di sini kalau ibunya meninggal, ayahnya masih ada, juga tidak disebut yatim. Tetapi kalau di Indonesia ya, karena kan kalau masih ada ayahnya, maka masih bisa dinafkahi oleh ayahnya gitu ya. Nah, di sini berhak ya mereka menerima zakat sebagai yatim. Kalau sudah balik, berhaknya itu kategori miskin, bukan yatim lagi gitu. Kemudian wal masakin ini ya, jadi hartanya itu tadi untuk kerabat Rasulullah, untuk anak yatim, untuk orang miskin. Orang miskin ini adalah orang yang punya penghasilan ya. Kalau miskin itu punya penghasilan, namun penghasilannya nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Misalnya ada yang kebutuhan keluarganya 5 juta per bulan, tapi penghasilannya hanya 4,5 juta misalnya. Maka pada hakikatnya ini masih tergolong miskin gitu ya, selama penghasilannya itu tidak memenuhi kebutuhan pokok. Dan wajar bila golongan ini ya berhak menerima harta fai dan juga harta zakat. Nah, wabnis sabil, kemudian ibnu sabil dalam ayat ini, ibnu sabil itu orang yang mengadakan safar sehingga bepergian ya, sehingga mereka itu orang asing yang dari negerinya udah kehabisan bekal ya dalam safar itu, maka orang seperti ini boleh diberikan fai, sekedar harta yang cukup baginya untuk pulang ke kampung sendiri ya dengan bekal itu. Misalnya di Indonesia, misalnya di sini ada orang dari luar negeri kemudian jatuh miskin sehingga tidak bisa pulang ke negaranya, maka berhak mendapatkan harta tersebut ya, cukup untuk biaya pesawat misalnya, bekal di perjalanan. Nah, jadi 5 golongan ini, bahwa fa inna lillah khumusahu wali rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, maka sesungguhnya 1/5 itu untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, inilah pembagian harta ghanimah seperti itu ya kalau ghanimah. Adapun kalau harta fai itu maka Rasulullah berkuasa penuh untuk membagikannya.
Sedangkan para mujahid tidak mendapatkan bagian tersebut karena memang tidak terjadi peperangan gitu ya. Jadi Nabi berhak untuk membagikan berdasarkan ijtihad pribadi beliau. Adapun setelah Rasulullah meninggal, maka harta ini dikembalikan kepada ijtihad penguasa. Apakah diberikan kepada kaum muslimin yang butuh atau dimasukkan ke Baitul Mal, sama sekali tidak dibagikan kepada para mujahid. Nah, jadi dalam bab ini ya, ada bab jihad itu ada yang dinamakan ghanimah, ada yang dinamakan fai, ada juga yang dinamakan nafal. Kalau nafal itu hadiah khusus di luar pembagian ghanimah yang diberikan kepada para mujahid khusus ya, karena kehebatannya dalam perang atau kelebihan lainnya, atau pokoknya bonus lah ya kalau nafal itu. Nah, selain yang disebutkan tadi ada juga istilahnya salab. Salab itu jika seorang muslim berhadapan dengan orang kafir, kemudian si muslim berhasil membunuh si kafir, maka segala yang ada di tubuh si kafir itu berhak diambil oleh muslim. Jadi di zaman dulu dalam peperangan ya, ada kalanya seorang kafir itu memakai benda yang mahal, misalnya kayak perisai yang mahal, atau sarung pedang yang dihias dengan emas, atau kuda yang dihias dengan itu ya, kuda kuat misalnya yang dihiasi. Maka semuanya itu boleh diambil oleh mujahid ya, oleh pahlawan yang berhasil mengalahkannya. Dan salab maupun nafal itu adalah bagian dari ghanimah tadi ya. Nah, kemudian ada jizyah, ada istilah jizyah ya. Jizyah itu kayak harta yang dibayarkan oleh orang kafir. Kan ada kafir harbi, ada kafir zimmi ya. Kalau kafir zimmi itu, kalau harbi itu kafir yang boleh diperangi, kalau kafir zimmi itu kafir yang ada dalam perlindungan umat Islam. Jadi ada istilah jizyah. Jizyah itu harta yang dibayarkan oleh orang kafir yang tunduk kepada orang muslim di negeri kaum muslim ya. Seperti kafir zimmi, mereka itu tinggal di tengah-tengah umat Islam dan harus membayar jizyah sebagai bukti ketundukan mereka kepada negara Islam. Nah, jadi dalam bahasan ini ada istilah ghanimah, ada istilah nafal, ada salab yang berhubungan dengan ghanimah, ada juga fai ya yang diperoleh tanpa peperangan. Adapun jizyah itu adalah bukti ketundukan negara kafir kepada negara Islam, menyerahkan sejumlah harta kepada negara Islam. Maka jenis harta yang disebutkan ini itu dia dalam fikih jihad. Nah, bahwa kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi supaya harta itu jangan beredar di antara orang yang kaya saja. Oleh karena itu syariat Islam ya membagi-bagi harta tersebut, ada bagian fakir miskin, ada bagian anak yatim, ada bagian ibnu sabil. Jadi kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi supaya harta itu tidak hanya beredar di orang-orang kaya saja gitu ya, bahwa firman Allah tadi, ma afa Allah ala rasulihi min ahli qura falillah walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulullah ya, dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang yang kaya saja di antara kalian. Pokoknya apapun yang diberikan Rasul kepadamu ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Nah ini ya, bahwa maksud dari wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab, bahwa apa yang diberikan Rasulullah kepadamu terima, apa yang dilarang bagimu maka tinggalkan. Nah, di sini ayat ini mengingatkan para sahabat, karena ketika mereka berperang dengan Bani Nazir itu ternyata sebagian para sahabat itu tidak mendapatkan bagian dalam ayat ini ya, bahwa Allah sudah menjelaskan bahwa kalian kaum muslimin mendapatkan harta ini, tidak ada pertempuran, tidak ada penyerangan, kalian tidak bawa kuda, tidak, semuanya itu dikembalikan kepada Nabi. Jadi apa yang Nabi putuskan wajib menerimanya. Dan ini cukup berat ya, karena sebagian orang itu ada kalanya solih dalam hal lain, tapi dalam hal harta ya tidak solih ya. Banyak kasus misalnya ada dua anak saleh yang paling sahabat, mereka berdua bekerja bersama dalam urusan bisnis, akhirnya bertengkar ya karena urusan harta. Karena kecintaan terhadap harta itu adalah tabiat manusia ya. Misalnya tidak ingin bagiannya itu dikurangi sedikit pun misalnya. Nah, sama dalam perang ini para sahabat ya berangkat bersama Nabi, kemudian mereka menyerang Bani Nazir sehingga mereka kabur dan meninggalkan banyak harta, namun Nabi sama sekali tidak memberikan kepada para sahabat. Tentu saja pada hal yang seperti ini ada keberatan ya para sahabat, karena biasanya jika mereka berjihad itu selalu mendapatkan bagian.
Adapun kali ini mereka tidak dapat sama sekali, maka Allah jelaskan bahwa harta fai itu murni dari Allah tanpa ada peperangan sama sekali, dan kembali menegaskan bahwa wama atakumur rasul fakhuduh wama nahakum anhu fangtahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Pokoknya kalian harus taat. Wama atakumur rasul fakhuduh, apapun yang Rasul kasih, huduh ambillah. Wama nahakum anhu fangtahu, maka apapun yang Rasulullah larang, pantahu maka tinggalkan. Dan hal ini pasti yang terbaik ya. Allah punya sifat Al-Aziz ya, perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Itu adalah keputusan Allah. Jadi ayat ini secara khusus berkaitan tentang syariat pembagian harta fai, dan di sini Allah memerintahkan para sahabat untuk tunduk kepada keputusan Nabi, nggak boleh ada yang protes. Namun di sini ya kaidah umumnya bahwa al-ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab. Yang menjadikan patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi walaupun ayat ini asalnya berbicara tentang keputusan Nabi ya terkait hukum fai, supaya para sahabat menerima keputusan apapun dari Rasul, tetapi sebetulnya lafaz ini sifatnya umum ya, jadi masalah apapun. Jadi ketika Nabi mengharamkan sesuatu maka katakan haram gitu ya, sebaliknya ketika Nabi boleh maka terima gitu ya. Tidak boleh seorang muslim melakukan protes, karena Allah berfirman bahwa fala warabuka la ya'munin hatta yuhaqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah ini ya bahwa demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka itu terhadap suatu kebenarannya, terhadap putusan yang memberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Oleh karena itu wajib kita menerima segala macam syariat Allah. Jika kita muslim maka kita harus senantiasa mengikrarkan bahwa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammad rasulah, bahwa aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan aku ridho Muhammad sebagai rasulku. Jadi kita wajib berserah diri terhadap keputusan Nabi ya. Seperti masalah jilbab misalnya, ketika diwajibkan maka nggak boleh ada yang protes gitu ya. Kenapa jilbab ini wajib gitu ya? Karena ini menunjukkan ketidakridhoan atas keputusan Nabi. Dan jika kita tidak setuju maka ini ya misalnya apa gitu ya, kalau tidak menyetujui Nabi berarti kita tidak muslim ya. Misalnya kenapa sholat 5 waktu diwajibkan, nah itu nggak usah diperdebatkan ya. Nah bahwa tadi pokoknya raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin rasulah, bahwa itulah yang harus senantiasa, makanya kita doa ini senantiasa kita baca ya, bahwa raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan agama Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammad rasulah, dan Rasulullah sebagai rasulku. Nah jadi kita harus tunduk patuh terhadap keputusan Nabi Muhammad ya. Apapun keputusannya itu adalah keputusan yang terbaik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga di sini terakhir Ibnu Mas'ud ya, bahwa laqiya Ibnu Mas'ud rajulan, Ibnu Mas'ud bertemu dengan seseorang yang sedang ihram ya, sampai memakai pakaian. Lalu Ibnu Mas'ud berkata kepada orang tadi, lepaskan pakaian ini darimu. Kemudian si laki berkata, apakah engkau bisa bawakan dalil Quran? Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fangtahu. Nabi telah melarang ihram dengan pakaian berjahit ya, dan ayat ini juga menjelaskan bahwasanya seluruh keputusan Nabi ada dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ya bahwa wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fangtahu. Nah, jadi intinya dalam ayat tadi ya tentang di Al-Hasyr itu tentang seputar fai dan lain sebagainya. Nah mungkin hanya itu saja ya untuk tadabbur kita hari ini. Mohon maaf ini udah agak lama ya, jam 6.28 menit, semuanya sedang bersiap-siap. Mudah-mudahan setiap kata, setiap huruf, setiap kalimat yang kita renungkan ya dari surah Al-Hasyr ini menjadikan keberkahan untuk kita semua. Setiap huruf, setiap kalimat, setiap lafaz, setiap ayat mudah-mudahan semakin melembutkan hati kita untuk senantiasa mentaati ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu, menaati segala apapun yang Allah dan Rasulullah tetapkan untuk kita semua. Kita semakin yakin raditu billahi rabba, bahwa kita ridho ya Allah sebagai Tuhan kita, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita, wabi Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing ya segala gerak-gerik kita, langkah kita, ucapan kita sesuai dengan Allah dan Rasulullahnya yang diridhoi.
Nah, mungkin hanya itu saja tadabbur ayat kita hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bunda. Terima kasih kepada guru kita Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika